Mari belajar tentang materi kompetisi sains madrasah bidang IPA bersama Ibu Fia. Kisi-kisi materi IPA terdiri dari beberapa pokok bahasan, seperti yang tertera dalam tabel. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangan adalah posisi di mana benda diam ketika tidak diberi gaya atau gangguan. Satu getaran artinya benda bergetar dari posisi awal, melalui titik setimbang, dan kembali ke posisi awal. Contohnya seperti bandul ini. Titik setimbangnya adalah titik Q. Jika bandul bergetar dari posisi P, maka satu getaran adalah ketika bandul bergerak bolak-balik dari P ke Q, ke R, kembali ke Q, dan kembali ke posisi awal, yaitu P. Amplitudo adalah simpangan terjauh ketika benda bergetar, yaitu dari titik benda bergetar ke titik setimbangnya. Ketika benda bergetar, akan terbentuk beberapa simpangan yang berbeda jaraknya. Simpangan dengan jarak terjauh disebut amplitudo. Contoh simpangan adalah dari titik A ke C atau B ke C. Amplitudonya adalah titik A ke C. Frekuensi atau F kecil adalah banyaknya getaran atau disimbolkan dengan huruf N kecil dalam satu waktu atau disimbolkan dengan huruf T kecil. Satuannya per sekon atau hertz disingkat Hz. Sementara itu, periode atau T besar adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu waktu yang dibutuhkan atau T kecil untuk melakukan satu getaran atau N kecil. Satuannya sekon atau detik. Selesai tentang getaran, sekarang kita bahas tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Kalau getaran bergerak secara bolak-balik pada satu titik, maka gelombang adalah getaran yang berjalan dan merambatkan energinya, baik melalui medium perantara ataupun tanpa medium perantara. Contohnya, gelombang bunyi. Gelombang bunyi agar dapat sampai ke telinga, perlu medium, seperti udara. Energinya yang sampai ke telinga kita adalah energi bunyinya. Contoh lainnya, gelombang cahaya. Gelombang cahaya merambat tanpa memerlukan medium perantara. Energi yang sampai ke kita berupa energi cahaya dan energi panas. Jenis-jenis gelombang ada yang berdasarkan mediumnya, kemudian ada yang berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan mediumnya, ada gelombang elektromagnetik yang tidak butuh medium untuk merambatnya. Contohnya, gelombang cahaya. Kemudian gelombang mekanik yang butuh medium untuk merambat, contohnya gelombang air dan gelombang bunyi. Berdasarkan arah rambatnya, ada gelombang longitudinal yang arah rambatnya sejajar arah getar. Contohnya, gelombang bunyi. Kemudian gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getar, contohnya gelombang air dan gelombang cahaya. Cahaya tampak merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik. Pada spektrum gelombang elektromagnetik, semakin ke kiri, sesuai gambar, maka frekuensi semakin besar. Berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang yang semakin kecil. Sebaliknya, semakin ke kanan, frekuensi semakin kecil. Sementara panjang gelombang semakin besar. Hubungan antara energi dan frekuensi adalah sebanding. Namun, berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombang. Pada gelombang longitudinal, satu lambda atau satu gelombang artinya terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jika hanya ada satu rapatan atau satu regangan saja, maka hanya ada seperdua gelombang. Sementara itu, pada gelombang transversal, satu lambda atau satu gelombang artinya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jika hanya ada satu bukit atau satu lembah saja, maka hanya ada seperdua gelombang. Sama halnya dengan getaran, gelombang juga memiliki frekuensi atau F kecil dan periode atau T besar, yang hubungannya terbalik. Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang atau lambda adalah satu gelombang, terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Pada gelombang transversal, satu lambda jika terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Cepat rambat gelombang atau V adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam selang waktu tertentu.
atau V sama dengan lambda per periode atau lambda dikali frekuensi. Lambda di dalam rumus harus merupakan panjang satu gelombang. Waktu pada rumus harus merupakan periode. Selesai tentang gelombang, sekarang kita bahas tentang bunyi. Bunyi dapat terjadi jika memenuhi 3 syarat, yaitu 1. Ada sumber bunyi, seperti pita suara. 2. Ada medium, semakin rapat medium, cepat rambat bunyi semakin cepat. 3. Ada pendengar atau penerima bunyi, contohnya telinga. Karakteristik bunyi, yaitu 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal, karena arah rambat sejajar arah getar. 2. Bunyi merupakan gelombang mekanik, karena butuh medium untuk merambat. 3. Gelombang bunyi dapat memantul ketika kena permukaan keras. 4. Cepat rambat bunyi dipengaruhi medium. Makin rapat medium, makin cepat rambatannya. Cepat rambat bunyi dicari menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dari sumber bunyi ke pendengar atau penangkap bunyi. 5. Kuat lemah bunyi dipengaruhi amplitudo. 6. Tinggi rendah nada bunyi dipengaruhi frekuensi. Bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan frekuensinya. 1. Infrasonik, di bawah 20 Hz. 2. Audiosonik, di antara 20 sampai 20.000 Hz, frekuensi yang bisa didengar manusia. Bunyi ultrasonik, di atas 20.000 Hz. Pemantulan bunyi diatur dalam hukum pemantulan bunyi berikut. 1. Arah bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul, terletak dalam satu bidang datar. 2. Besar sudut bunyi datang, sama dengan besar sudut bunyi pantul. Ada 3 jenis bunyi pantul, dapat kamu perhatikan pada tabel berikut. 1. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli, contohnya, ketika bernyanyi di kamar mandi. 2. Gaung atau kerdam, contohnya, di bioskop. Merugikan sehingga dibutuhkan peredam bunyi berbahan lembut dan lunak. 3. Gema, contohnya ketika berteriak di lereng gunung. Pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut dan ekolokasi pada hewan. Rumusnya menjadi V sama dengan 2S per T, karena jarak yang ditempuh bunyi menjadi 2 kali akibat pemantulannya. Selanjutnya ada yang disebut intensitas bunyi atau daya yang dibawa gelombang bunyi persatuan luas. Atau I sama dengan P per A, di mana A merupakan luas permukaan bola, karena dianggap bunyi menjalar ke segala arah sama besar. Titik pusat bola diibaratkan sebagai sumber bunyi, dan R sebagai jarak dari sumber bunyi ke pendengar atau penangkap bunyi. Perbandingan antara intensitas bunyi dari sumber yang sama, tapi didengar dari jarak berbeda, menggunakan rumus I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Taraf intensitas bunyi atau disimbolkan dengan TI adalah hubungan antara kuat bunyi dan intensitas bunyi. Dirumuskan seperti pada gambar berikut. Berarti kita sudah membahas materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Sampai bertemu di bimbingan materi KSM selanjutnya.